Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, pegawai PKU Muhammad Sepuh yang saya hormati, dan para hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi iman, dan masih diberi kesempatan untuk mengikuti atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Shalawat dan salam tak lupa kita tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita, memberi pencerahan kepada kita, sehingga dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, dan semoga kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahimatullah, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini sangatlah singkat, ya. Dan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Setelah kita meninggal, juga Allah akan meminjamkan dunia ini kepada manusia lain atau orang-orang setelah kita. Terus apa yang akan kita lakukan di dunia yang singkat ini? Dalam surat Al-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah firman dari Allah. Dan kemudian apa itu ibadah? Ya. Ibadah adalah perbuatan yang kita lakukan, ya. Entah itu puasa juga merupakan ibadah, kita zakat, kita sedekah, kita naik haji, itu juga merupakan ibadah, ya. Kita menikah juga ibadah, dan kita bekerja itu juga ibadah. Ibadah itu ada dua unsur. Yang pertama yaitu dilakukan dengan niat yang baik, dan yang kedua yaitu dilakukan dengan cara yang baik. Dua unsur ini harus saling melengkapi, ya. Orang bisa ibadah atau sholat, tapi jika dilakukan dengan cara yang salah, tidak mempunyai nilai ibadah, ya. Kita zakat, kita sedekah, itu merupakan ibadah. Kita niatkan ibadah, tetapi karena diberikan zakat dan sedekah itu dengan cara melempar, maka itu bukan bernilai ibadah. Sama halnya kita menikah atau menggauli istri kita, itu ibadah. Tetapi kalau menggauli istri orang lain, itu bukan merupakan ibadah dan dosa, ya. Jadi ibadah ini ada dua unsur, dilakukan dengan niat yang baik, dan dilakukan dengan cara yang baik, begitu.
Bapak Ibu rahimakumullah, dan khusus pegawai Kak Muhammadiyah Cepu. Kemudian apa itu bekerja jika kita di rumah sakit? Ya, tentu kita tahu rumah sakit adalah suatu instansi dengan padat karya, ya, padat modal, padat teknologi, padat waktu, dan juga padat masalah. Kenapa saya katakan padat modal? Karena dalam membangun suatu rumah sakit kita membutuhkan investasi besar untuk membangun gedung dan lainnya. Dikatakan kita padat karya karena di rumah sakit ini ada berbagai macam profesi, dari dokter, perawat, bidan, farmasi, apotek, laborat, gizi, dan sebagainya. Dan ada juga sopir dan satpam, ya. Ada yang dari kesehatan dan ada yang dari non kesehatan. Semua bergabung menjadi satu di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Kemudian saya katakan padat waktu karena rumah sakit bekerja selama 24 jam non-stop. Entah itu hari libur, entah itu di tanggal nasional, dan entah itu di hari raya. Rumah sakit akan tetap membuka dan tidak akan pernah tutup. Dan yang satu lagi, rumah sakit itu merupakan padat masalah. Karena pada intinya orang yang datang untuk berobat di rumah sakit itu memiliki masalah. Masalahnya apa? Yaitu punya masalah, yaitu rasa sakit itu sendiri, ya. Maka kita sebagai pegawai rumah sakit harus selalu memberikan layanan yang terbaik. Dari definisi tadi kita mengambil kesimpulan kalau bekerja di rumah sakit itu yang menjadi konsumen kita ada dua, ya. Yang pertama yaitu yang menjadi konsumen adalah pasien. Kemudian konsumen yang kedua apa? Yaitu sesama teman, sama pegawai, ya, dari dokter, perawat, medis, laborat, itu merupakan konsumen internal kita. Kenapa saya menyebutkan pasien, ya? Karena rumah sakit adalah pelayanan jasa kesehatan di bidang rumah sakit, ya, yang indikator keberhasilannya yaitu pasien, ya. Dan indikator itu apa? Karena dikatakan itu indikator jika pasien itu merasa puas. Itu adalah tujuan kita atau goal kita sebagai pelayan pasien. Intangible, yang tidak terwujud tapi bisa dirasakan. Nah, satu pasien puas itu menurut penelitian memberikan informasi ke minimal 3 orang, ya. Jika kita melayani pasien satu merasa puas, maka paling tidak pastikan dia memberikan informasi ke 3 orang lain, ya. Tetapi jika satu pasien itu merasa kecewa atau dikecewakan, maka minimal 11 orang akan diberitahu oleh tersebut, ya. Ini dari riset saya melihat ini, jadi minimal kalau misalkan kekecewaan itu rata-rata itu di 11 orang tanpa disadari maupun disadari, gitu. Kemudian
pasien yang kedua yaitu dari internal, yaitu karyawan kita sendiri. Kita bisa diterima oleh pegawai atau karyawan lain, indikator yaitu seberapa kita dapat diterima oleh tim kita, tim di ruangan, tim di unit-unit yang lain, nah gitu ya. Misal dengan adanya kita itu ada dampaknya enggak sama pegawai yang lain, ya. Dengan adanya kita dirindukan enggak kehadiran kita, dan ini adalah nilai yang positif. Kemudian dengan adanya kita itu pengaruh nggak sama yang lain. Misalkan ada nggak adanya kita itu nggak ada bedanya, gitu. Itu yang agak mendingan. Tetapi jangan sampai dengan adanya kita malah membuat pegawai lain itu malah nggak nyaman, ada pengaruhnya. Ya. Ini ada 3 contoh yang tadi. Dengan adanya kehadiran kita, orang lain merindukan kehadiran kita. Kemudian yang kedua, ada dan tidaknya kita tidak ada impact sama sekali sama pegawai yang lain. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh, yaitu dengan adanya kita makan tidak ada impact sekali atau malah bersyukur, gitu. Itu jangan sampai, karena orang yang bekerja itu akan meningkatkan derajat dan martabat kita, ya. Semakin kita bekerja dengan baik, maka semakin orang yang akan menilai kita baik. Dan ketika kita tidak bekerja dengan baik, maka harkat dan martabat juga akan menurun. Banyak orang yang berkeluh kesah karena perbuatan kita. Jadi sebagai pegawai PKU, mari kita bersama-sama bekerja dengan baik. Kita layani pelanggan kita, pasien dari luar atau pasien, kemudian teman kita dari sesama pegawai itu. Demikian tadi sedikit yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.